Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ya saya ingin menceritakan nih ya tentang rapat persiapan yang dilaksanakan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek terkait dengan rencana untuk melakukan webinar. Webinar ini sasarannya adalah para peserta didik. Jadi ini para peserta didik SMP akan ikut webinar berseri. Nah, webinar ini tentu terkait dengan 3 dosa besar. Yang pertama ada perundungan. Nah, kemudian yang kedua ada kekerasan seksual. Dan yang ketiga ini adalah ada diskriminasi dan intoleransi. Kemudian juga ada Permendikbud 46 nih. Tapi ini untuk gurunya nanti. Permendikbud 46 tahun 2023 karena Kemendikbud akan mendorong terbentuknya tim PPK. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Rapat persiapan ini dilakukan selama 2 hari ya, dan bertempat di Ibis Style Simatupang. Nah, di sini ada orang-orang yang akan menjadi narasumber, kemudian juga ada beberapa ahli yang dimintai pendapat. Jadi kita bicara materi gitu ya. Jadi ini materinya apa gitu. Nah, kebetulan saya diminta menjadi narasumber dalam webinar itu dalam salah satu serinya, yaitu tentang perundungan. Saya akan bicara tentang perundungan baik secara nyata atau luring dengan perundungan di dunia maya. Ya, dimana di dunia maya ini banyak sekali ya anak-anak mengalami cyberbully, tapi juga cybercrime. Jadi kejahatan seksual di dunia maya juga banyak menyasar anak-anak. Nah, ini adalah bagian mengedukasi anak-anak SMP ya yang usianya rata-rata 13 sampai 15 tahun karena mereka masih bergejolak, masih bingung mencari eksistensi dirinya, ya banyak perubahan pada dirinya karena perubahan hormon dan lain-lain. Nah, ini biasanya akan berbeda nih dia karena berada di middle ya kalau dalam proses tumbuh kembang secara psikologi. Jadi dia udah bukan anak-anak, tapi dia juga belum remaja, jadi masih fase transisi. Nah, di sini kita akan mengingatkan karena anak-anak kita ini generasi Z yang emang deket banget sama digital. Nah, mereka harus ngelindungi dirinya ya dari berbagai kejahatan di dunia maya. Nah, jadi di sini kami selain rapat, bertukar pikiran, menyampaikan usulan-usulan materi, tapi juga ada sesi menyampaikan materinya, ya. Nah, seperti apa? Ada kutipannya nih. Tapi ketika saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan nanti sebagai narasumber, ya. Nah, hari itu kita semua ya selesai kan 2 hari ya. Nah, jadi hari yang pertama tuh lebih banyak bicara materi-materi, lebih berbicara diskusi. Tapi hari kedua kami banyak yang paparan dari materi-materi yang sudah kemarin diusulkan ya. Ini cukup menarik dan mudah-mudahan persiapan semacam ini akan mematangkan acara. Nah, acaranya sendiri webinarnya akan tiap bulan. Di situ direncanakan Oktober, November, Desember, dan Januari. Jadi berseri sampai 4 kali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Diana. Ya, saya kemarin sebenarnya kebagiannya perundungan berbasis lain dan juga yang daring ya Bu. Nah, ini sebenarnya
karena harus yang luring juga, ngambil kemarin dari Mbak yang paparannya Mbak Nori juga, yang waktu itu saya sampaikan juga untuk penggabungan ini. Yang pertama saya pikir menarik membuka, apalagi ini anak-anak yang menjadi audiens. Maka kita akan tanya setuju atau tidak setuju kalau perundungan itu seringkali dianggap bercandaan. Terus anak-anak yang mengalami atau jadi korban perundungan itu dianggap lebay, ya dianggap cengeng, sensitif gitu. Nah kita akan tanya kepada anak mami, istilah-istilah seperti itu. Nah nanti tadi yang kemarin saya udah ngomong, disiapkan setidaknya 2 anak untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan ini. Kita ingin apakah mereka dua itu menganggap ya perundungan bukan bercanda karena menyakitkan. Kita belum memulai mereka mendengar berbicara. Jadi menyiapkan anak tadi. Nah, lanjut. Saya mau bicara tentang kasus gitu ya. Salah satunya adalah sebenarnya levelnya MTS gitu ya. Terus juga ada yang SMP. Tapi saya kok browsing itu untuk wilayah baru nanti lah ya, tapi untuk beberapa wilayah ternyata memang SMP ini malah angkanya cukup tinggi ya. SD nomor 1, terus SMP nomor 2 tuh untuk kasus-kasus perundungan. Kita akan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya di sekolah itu juga nggak aman gitu. Nah ini bisa dilihat dari data ini, next. Ya, di mana 1 dari 11 anak perempuan misalnya ngalami kekerasan seksual, bahkan untuk anak laki-laki juga jadi korban, meskipun laki-laki untuk kekerasan seksual dia 17 dari 1. Lanjut, nah untuk kekerasan emosional atau psikis ternyata kan anak perempuan dengan anak laki-laki lebih banyak anak laki-laki ya. 1 dari 2 anak laki-laki berarti separuhnya, sementara anak perempuan tuh 3 dari 5 yang mengalami. Kemudian kekerasan fisik, lanjut. Nah, untuk kekerasan fisik itu memang 1 dari anak perempuan mengalami, tapi kalau anak laki-laki lebih banyak ya. Jadi 1 dari 3 anak laki-laki. Jadi 3 anak laki-laki, 1 pernah mengalami kekerasan fisik. Lanjut, ini baru pengertiannya. Kan tadi anaknya itu sempat ditanya, perundungan itu apa gitu. Nah, lalu kita menyatakan bahwa perundungan itu seperti apa sebenarnya. Nah, di sini baru kita jawab bahwa sebenarnya perundungan itu adalah sesuatu atau perilaku yang nggak menyenangkan, menyakitkan, merendahkan, mempermalukan gitu ya. Nah, tapi untuk mencari indikator ya, jika terjadi bullying atau perundungan tuh apa sebenarnya indikasinya? Yang pertama, pelaku melakukannya dengan agresif itu berarti dengan kebencian, relasi kuasa timpang, misalnya guru terhadap murid, murid terhadap yang lainnya, tapi murid senior kepada murid junior, atau ya murid yang secara ekonomi mungkin lebih mapan gitu ya, kemudian korbannya relasi kuasa itunya di bawahnya. Lalu ciri yang lainnya berulang-ulang, jadi terus sering terjadi. Kalau sesekali kita gembrot gitu ya, kita kurus dipanggil triplek ya, ceking, triplek kan juga nggak mau gitu. Kalau setiap ketemu kita manggil ya itu berarti sudah bully kan. Lalu paksaan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Lanjut. Nah ini apa saja bentuk perundungannya yang secara nyata ya, mulai dari verbal, fisik, sosial. Lebih terproteksi ya dari media sosial. Nah ini memang tantangan kita sama gitu. Nah ini negara harus hadir sih. Demikian ya, semoga nih video ini bermanfaat. Saya juga kagum sih sama Kemendikbudristek, kalau bikin kegiatan mereka selalu membuat rapat persiapan yang matang gitu ya, sehingga ketika di lapangan sudah menjadi satu kesatuan dan betul-betul berjalan sebagaimana direncanakan. Oke, semoga ini bermanfaat ya dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain juga. Oke. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.